kami di Lintas ND Pagi. Topik pertama kita pendengar itu terkait dengan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, alokasi anggaran untuk bangun irigasi tersier di Kelurahan Rewarangga. Dan pendengar ya, Kelurahan Rewarangga baru-baru ini mendapat alokasi anggaran untuk pembangunan irigasi tersier dan dipercaya sebagai lokasi serah terima pekerjaan P3GTAI oleh Dirjen SDA Sumber Daya Air ya, Kementerian PUPR, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II. Nah, bagaimana informasi lengkapnya? Kami sudah terhubung bersama Lurah Rewarangga pendengar, yaitu Bapak Andianto. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Andre. Selamat pagi Kakak Nona dan selamat pagi untuk pendengar RRI dimanapun berada. Iya, disapa Pak Andre ya Pak ya? Iya, boleh. Oke. Ini baru-baru ini Kelurahan Rewarangga sangat luar biasa mendapatkan alokasi anggaran ya dari Dirjen SDA Kementerian PUPR, begitu ya Pak Andre ya? Iya. Dan mendapat anggaran dan dipilih sebagai lokasi serah terima P3GTAI. Bisa diceritakan sedikit? Baik, terima kasih Kak Nona. Terkait dengan pekerjaan ini mungkin saya bisa meluruskan kembali. Ini merupakan program kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Dirjen SDA Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II oleh Satker Operasional dan Pemeliharaan SDA Nusa Tenggara II. Terkait dengan pelaksanaan pekerjaan ini, secara administrasi lokasinya berada di Kelurahan Lokoboko di Kecamatan Dona. Hanya untuk terkait dengan pemanfaatan termasuk pemilik lahan, penggarap dan petani merupakan sebagian besar warga Tiwutana. Itu ada kelompok tani Tiwutana 1, 2, dan 3. Jadi memang secara administrasinya di Kelurahan Lokoboko, tetapi para penggarap dan pemanfaatnya oleh warga maupun petani di Kelurahan Rewarangga. Seperti itu. Iya, dan ini Pak Andre, bagaimana ya sampai Kelurahan Rewarangga ini dipilih ya? Pertimbangan kira-kira ini pertimbangan seperti apa ini ya dari PUPR sendiri ini? Iya, mungkin kalau pertimbangan kami secara pemerintahan maupun masyarakat melihat bahwa di Rewarangga mempunyai potensi. Ya, kita mungkin ketahui bersama bahwa Rewarangga salah satu kelurahan pemasok sayuran untuk kota ND. Melihat kondisi itu, Kelurahan Rewarangga sendiri untuk saluran irigasinya kita masih memanfaatkan tradisional, saluran irigasi yang masih manual, yang masih tradisional dengan saluran yang ditata dengan batu-batu segala macam. Sementara untuk pengelolaan secara baik itu kami belum dapat alokasi. Mungkin pertimbangan tim survei dari tim lapangan melihat bahwa Rewarangga ada potensi, tetapi dari sisi pembangunan salurannya belum memadai. Mungkin salah satu pertimbangannya itu. Iya. Iya. Dan ini kapan ya pelaksanaan serah terima terkait dengan P3GTA ini, Pak Andre, seperti apa prosesnya dan siapa yang menyerahkan, dan juga kalau boleh tahu siapa-siapa saja yang hadir pada saat itu? Iya, untuk lokasi penyerahan memang dipercayakan Kelurahan Rewarangga karena Kelurahan Rewarangga berada di sentral secara umum untuk Kabupaten ND berada di sentral, karena tahun ini pada tahap 1 ada kurang lebih 17 titik lokasi penerima manfaat ini. Jadi mulai dari Labuan Bajo hingga Lembata. Jadi ada 17 titik yang menerima manfaat ini. Jadi kami sebagai kami di Kelurahan Rewarangga dipercayakan untuk menerima lokasi untuk serah terima pekerjaan ini. Untuk yang kehadiran sendiri diserahkan oleh langsung Kepala Satker dari Balai
wilayah Sungai Nusa Tenggara II maupun PPK SDA Nusa Tenggara II yang langsung bersama rombongan hadir di Kabupaten Inde secara khusus di Kelurahan Rewarangga. Oke, dan ini Pak Andre, yang pasti setelah mendapatkan anggaran ini kira-kira kapan rencana pembangunannya dan juga di mana ya lokasi pembangunannya? Iya, baik Kak. Terkait dengan pembangunan, sebenarnya ini sudah dilaksanakan di bulan Juli kemarin pekerjaannya. Itu dengan alokasi dana 195 juta, itu APBN murni, dengan waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender yang dilaksanakan langsung oleh P3A Watumere. Itu perkumpulan petani pemakai air Watumere, karena mereka yang untuk saat ini sudah memiliki akta pendirian, jadi yang dipercaya untuk melaksanakan pekerjaan adalah P3A yang mempunyai dasar yang maksudnya kekuatan hukum yang sudah tetap. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan dipercayakan oleh P3A Watumere secara swakelola seperti itu Kak Nona. Iya, jadi kemarin secara keseluruhan bahwa pekerjaan di 17 titik itu sudah selesai semua. Jadi kemarin serah terima pekerjaannya seperti itu. Iya, jadi targetnya tadi dikatakan 90 hari ya ke depan ini ya. Iya. Iya. Dan ini proyek ini atau ya apakah juga melibatkan warga Rewarangga dalam proses pembangunannya atau bagaimana Pak Andre? Iya, untuk penanggung jawab memang langsung dari P3A Watumere, tetapi untuk pelaksana pekerjaan artinya pekerjanya itu sebagian besar 90% adalah petani dari warga kelurahan Rewarangga yang merupakan anggota kelompok tani itu sendiri, itu tanah 1, 2, dan 3. Gitu. Oke, untuk kedepannya kira-kira apa targetnya nanti dengan adanya pembangunan irigasi ini, Pak Andre? Iya, tentunya kami berterima kasih bahwa pembangunan saluran irigasi tersier di wilayah Tiutana sudah dikerjakan secara baik dan diberikan apresiasi bahwa pekerjaannya juga dengan 18 hari kerja sudah kita bisa menyelesaikan 335 meter dengan kualitas yang ya boleh dikatakan baiklah untuk pembangunan saluran irigasi tersier ini. Tentunya besar harapan kami sebagai lurah dan warga masyarakat maupun secara khusus petani di tahap berikutnya atau di tahun berikutnya tetap kami diharapkan tetap mendapat alokasi karena beberapa titik di wilayah kami yang merupakan lahan pertanian itu masih menggunakan saluran irigasi yang tradisional seperti itu. Itu kira-kira di mana itu wilayah Rewarangga yang masih tradisional? Iya, kami masih ada kelompok tani Tiwutana 4, kelompok tani Toosate dan Saripawe itu mulai dari belakang terminal Rowereke hingga di Aiutu, tepatnya di depan gereja Santo Martinus Rowereke. Itu kami masih menggunakan saluran irigasi tersier yang tradisional. Jadi besar harapan kami melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara untuk dapat mengalokasikan di tahap berikutnya. Baik. Itu Kak. Iya, terima kasih Pak Andre atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRIND ya. Salam sukses selalu bersama warga masyarakat Rewarangga. Terima kasih Kak Nona. Ya, selamat pagi. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, barusan bersama kita ya. Lurah Rewarangga Andrianto terkait dengan topik wawancara kita yaitu Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II alokasi anggaran untuk bangun irigasi tersier di Kelurahan Rewarangga.